Shalom semuanya. Jumpa lagi dalam acara Bible Study. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengantar Injil Matius. Nah, karena ini pembelajaran, berarti kita akan saling mengisi satu dengan yang lainnya, khususnya nanti di dalam acara tanya jawab. Saya harapkan kita semua mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita makin mengenal Alkitab kita dan kita makin mencintainya dan makin mempelajarinya. Injil Matius ditulis oleh Matius atau Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Nah, penulis yang namanya Matius ini sebetulnya tidak disebutkan di dalam catatan Alkitab, tapi ini didasarkan pada kesaksian dari bapak-bapak gereja. Kita harus percaya, kenapa? Karena bapak-bapak gereja itu tentu mereka sudah punya standarisasinya ataupun sudah punya cara bagaimana sehingga Matius ini dikatakan atau ditetapkan sebagai penulis Injil Matius. Kemudian waktu penulisannya pun ini adalah perkiraan ya, tahun 60-an Masehi. Tujuan penulisan Injil Matius ini adalah yang pertama, meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi sifat daripada Injil Matius ini bersifat keyahudian, ya, bersifat keyahudian. Lalu Injil Matius ini banyak sekali mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Makanya Injil Matius ditempatkan sebagai jembatan atau penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adapun nantinya kata-kata kunci yang akan kita lihat di dalam Injil Matius, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu nanti kita akan juga melihat penggenapan Taurat, karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Lalu kita juga nanti akan melihat di sana Yesus adalah Raja, kemudian kerajaan Allah yang menjadi fokus nanti ya adalah kerajaan Allah, karena di sana telah disebutkan juga di dalam Injil Matius pasal 6 itu yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kerajaan Allah ini disebutkan di dalam Injil Matius ini 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan kitab lain dalam Perjanjian Baru. Kemudian garis besar isi daripada Injil Matius itu adalah yang pertama, memperkenalkan tentang Mesias, itu nanti bisa kita pelajari bersama dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 ayat 11. Memperkenalkan Mesias ini dimulai dengan silsilah. Ya, silsilah Yesus kita akan lihat di Injil Matius pasal 1. Lalu yang kedua, mengenai pelayanan Mesias di Galilea dan sekitarnya. Nanti kita akan pelajari itu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 18 ayat 35. Yang ketiga, puncak pelayanan Mesias di Yudea Perea dan Yerusalem. Kita akan pelajari dalam Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai pasal 26 ayat 46. Kemudian yang keempat, Yesus mulai ditangkap, diadili dan disalibkan di Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 27 ayat 66. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai Yesus bangkit di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Harapan saya
kita dalam hari-hari ini, kita mulai belajar atau mulai membaca kitab Injil Matius ini mulai pasal 1 sampai pasal 28. Syukur-syukur kalau kita misalnya dalam pertemuan selanjutnya nanti sudah selesai membacanya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tetapi saya harapkan kita antusias untuk membaca, supaya kita benar-benar nanti pada saat kita belajar, kita membedah, kita akan makin dimantapkan. Seperti itu ya. Nah, adapun pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok yang akan kita bahas nantinya secara detail, ya, khususnya buat kita, itu adalah yang pertama tentang gaya hidup kerajaan Allah yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Lalu yang kedua, mengenai misi kerajaan Allah, kita akan pelajari di Injil Matius pasal 9 sampai 10. Terus yang ketiga mengenai pertumbuhan warga kerajaan Allah di dalam Injil Matius pasal 13. Kemudian 4, komunitas warga kerajaan Allah di Matius pasal 18. Yang kelima, masa depan warga kerajaan Allah di Matius 24 sampai 25. Terus yang keenam mengenai pengutusan dan pemuritan di Injil Matius pasal 28. Nah, jadi Injil Matius ini adalah suatu Injil yang sungguh-sungguh luar biasa, karena kalau kita lihat di bagian terakhir ya, di bagian tujuan akhir daripada Injil Matius ini adalah tentang pemuritan sebetulnya, karena di sana Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan atau yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi Injil Matius berisi tentang pengajaran pemuritan, ya, pengajaran pemuritan. Jadi seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya atau rasul-rasul, itu pun yang akan kita nikmati pada hari-hari ini, atau artinya pada generasi sekarang ini. Dari generasi ke generasi, pola pemuritan itu sebetulnya sama. Kenapa? Karena materinya, bahannya telah ditulis di dalam Injil Matius ini. Jadi kesimpulan saya, yang pertama, Injil Matius merupakan penghubung yang tepat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena Injil Matius paling banyak mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dibandingkan dengan Injil yang lainnya. Dalam kisah kelahiran Yesus saja, dia mengutip ada 13 kutipan ya dari Perjanjian Lama. Kemudian yang kutipan langsung itu ada 29, kemudian kutipan yang tidak langsung itu ada 121, jadi cukup banyak sekali. Lalu yang kedua, hukum rohani yang tertanam dalam diri, bukan lagi hukum Taurat yang di luar diri. Kemudian yang ketiga, setiap orang percaya Yesus adalah murid Yesus yang wajib untuk memuridkan segala suku bangsa, sesuai dengan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ini yang bisa kita pelajari untuk pengantar Injil Matius ini. Selanjutnya, sekali lagi saya rindukan semua kita pada hari-hari ini mempelajari kitab Injil Matius, supaya pada saat nanti kita belajar lebih lanjut tentang Injil Matius, kita sudah punya gambaran ataupun kita sudah punya modal awal. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.